Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naila dengan NIM 1062340. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah hukum pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemidanaan. Pengertian pemidanaan adalah proses hukum yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal. Proses ini bukan hanya sekedar perjatuhan hukuman, tetapi merupakan langkah sistematis yang mencerminkan fungsi hukum dan masyarakat, dan memberikan efek jerah bagi pelaku kejahatan serta masyarakat. Secara umum, dalam konteks hukum pidana, pemidanaan adalah merupakan langkah yang diambil setelah proses peradilan yang sah, di mana individu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam praktiknya, pemidanaan melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman. Setiap tahapan ini memiliki prosedur dan regulasi yang harus diikuti dan untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan transparan. Misal, dalam sistem hukum yang baik, pelaku berhak mendapatkan penasehat hukum dan kesempatan-kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Ini merupakan bagian dari prinsip dua proses, yaitu menegaskan bahwa di setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak semena-mena. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa pemidanaan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Seringkali mengharapkan agar sistem hukum dapat memberikan rasa aman dan keadilan, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, kejelasan dan konsistensi dalam kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat merasa kejahatan ditangani dengan serius dan pelakunya dihukum sesuai dengan berat kejahatannya, maka rasa aman dan kepercayaan terhadap hukum akan semakin kuat. Sebaliknya, jika permintaan dianggap tidak adil atau tidak konsisten, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi untuk terjadinya tindakan balas dendam oleh masyarakat, yang mana kemudian pemidanaan harus dilihat sebagai bagian upaya yang lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam hal ini, rehabilitas pelaku kejahatan menjadi salah satu tujuan penting dalam proses pemidanaan melalui program-program rehabilitas. Diharapkan kepada pelaku kejahatan dapat dibekali dan keterampilan dan pengetahuan yang diperlakukan untuk terintegrasi ke masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan bukan hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sarana untuk membangun kembali kehidupan pelaku kejahatan dalam kerangka sosial yang positif. Tindakan ini tidak hanya menguntungkan bagi pelaku, tapi juga menguntungkan bagi masyarakat yang luas, yang harusnya pada giliran akan berkontribusi pada pengurungan angka kejahatan dan peningkatan kesetaraan dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kemudian terdapat tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain yaitu rehabilitas. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk merehabilitas pelaku kejahatan agar dapat terintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan rehabilitas diharapkan pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya. Rehabilitas mencakup berbagai program, seperti pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan konseling, yang dirancang untuk membantu pelaku memahami kesalahan mereka dan mempersiapkan kembali kehidupan normal setelah menjalani hukuman. Yang kedua yaitu disiplin. Pemidanaan juga berfungsi sebagai alat untuk penegakan disiplin dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat menjadi contoh dan peringat bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan kriminal. 3 yaitu pencegahan. Pemidanaan berperan dalam pencegahan terjadinya kejahatan di masa depan baik untuk umum maupun khusus. Memberikan sanksi kepada pelaku diharapkan dapat mengurangi minat individu lain untuk melakukan kejahatan. Pencegahan ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Pencegahan secara umum yaitu bertujuan untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat akan konsekuensi hukum yang memungkinkan mereka hadapi jika melakukan kejahatan. Sementara pencegahan khusus berfokus pada pelaku itu sendiri, agar tujuan mereka tidak mengulangi kejahatan setelah menjalani hukuman. Yang keempat yaitu keadilan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan menghukum pelaku, diharapkan rasa keadilan dapat terpengaruhi terutama bagi korban kejahatan.
Adapun kemudian yaitu jenis-jenis pemidanaan. Yang pertama yaitu bersifat hukuman, yang kedua berdasarkan durasi, yang ketiga yaitu berdasarkan pelanggaran. Kemudian prinsip-prinsip pemidanaan yaitu adalah prinsip legalitas. Prinsip legalitas itu berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang yang dapat dihukum tanpa ada hukuman yang jelas mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan. Dua yaitu prinsip proporsionalitas, prinsip kemanusiaan, dan prinsip rehabilitas. Adapun proses pemidanaan dalam sistem hukum, yang pertama yaitu penegakan hukum, kemudian terdapat dampak pemidanaan. Adapun dampak dari pemidanaan sangat berpengaruh bukan hanya pada pelaku, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat seperti dampak sosial, dampak ekonomi, serta dampak psikologis. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan saya tentang pemidanaan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.